suratan takdir yang diperjuangkan. Kala embun pagi menyelimuti luasnya persawahan, Dinda, seorang gadis dari keluarga sederhana, sedang duduk termenung memikirkan impian mulianya, yaitu menjadi seorang sarjana agama. Ia tahu bahwa itu terlalu sulit untuk diraih olehnya, apalagi jika dilihat dari kondisi kehidupan di desa, di mana setelah tamat SMA sederajat, rata-rata gadis di desa tersebut lebih memilih untuk menikah. Namun tidak dengan Dinda. Meskipun ia tahu orang tuanya bukanlah orang yang kaya dan berpendidikan tinggi, akan tetapi kemauan dan dorongan kuat dari mereka yang menyuruhnya untuk lanjut dalam menuntut ilmu, membuat tekadnya semakin kuat. Ia menjadi harapan orang tuanya untuk bisa merubah kondisi keluarganya menjadi lebih baik. Hari silih berganti. Kebimbangan itu terus mengisi pikirannya. Apakah ia akan lanjut berkuliah atau langsung bekerja membantu orang tuanya? Mengingat ia masih memiliki saudara yang berada di bangku sekolah dasar. Tapi, kalau aku tidak lanjut kuliah, pasti kehidupanku hanya begini-begini saja. Ucap Dinda berdialog dengan dirinya sendiri. Aku tidak boleh mengubur mimpiku. Aku harus bertanding melawan kerasnya kehidupan ini. Ucapnya lagi di dalam hati sambil meyakinkan dirinya sendiri mengenai keputusan yang akan diambilnya. Akhirnya Dinda berdiskusi pada keluarganya dan memutuskan untuk lanjut berkuliah di salah satu kampus di Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Palangkaraya. Ia harus rela meninggalkan orang tua dan kedua saudaranya di desa untuk pergi mewujudkan impiannya. Dinda berjanji di dalam hatinya, ia pasti akan kembali dengan membawa kesuksesan dan mendatangkan tangis bahagia untuk pengorbanannya ini. Hari demi hari ia jalani, dan tibalah hari pengumuman hasil seleksi masuk perguruan tinggi yang ia tunggu-tunggu. Dinda berharap ia diterima di kampus pilihannya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lulus. Ucap Dinda penuh harap sambil membuka situs website pengumuman kelulusan kampus pilihannya. Alhamdulillah, lulus ya Allah. Alhamdulillah. Terdengar lantang suara Dinda mengucap syukur. Air mata mengalir membasahi pipinya. Mendengar ucapan syukur Dinda, ibunya lantas menghampirinya dan turut berbahagia atas kelulusan tersebut. Tibalah saat di mana Dinda harus meninggalkan tempat kelahirannya itu. Ia harus segera berangkat ke kota karena masa orientasi mahasiswa baru di kampusnya akan segera dilaksanakan. Ia mulai mengemas baju dan perlengkapan lain yang akan ia bawa ke kota. Meski orang tua Dinda tahu bahwa mereka akan berpisah lama dengan Dinda, mereka tetap mengantarkan Dinda ke kota. Tidak lupa, mereka juga membantu mencarikan kos untuk tempat Dinda tinggal. Berhari-hari ia beradaptasi dengan keadaan yang baru, baik dari memasak, tidur, maupun mencuci baju, semua ia harus lakukan sendirian sekarang. Meskipun Dinda adalah seorang mahasiswa baru yang merantau, ia bisa dibilang cukup terkenal di media sosial, sehingga sebelum ia pergi ke kota, ia sudah memiliki banyak kenalan yang bisa membantunya memberi informasi.
Sehari setelah ia sampai di Palangkaraya, ia sudah memiliki kenalan yaitu Gera, seorang lelaki yang lebih dahulu berkuliah di kota tersebut. Gera banyak bercerita tentang kehidupan kampus yang ingin Dinda jalani. Tanpa Dinda sadari, Gera yang umurnya lebih tua 4 tahun darinya, menyimpan perasaan lebih dari sekedar teman kepadanya. Hari demi hari mereka lewati berdua, mulai dari keluar cari makan, hingga jalan-jalan ke tempat wisata. Dinda merasa senang dekat dengan Gera, ia merasa hidupnya jauh lebih berwarna. Dinda, selain pintar, ia juga seorang gadis yang cantik, sehingga banyak pula dari teman-temannya yang suka padanya. Tidak heran, Dinda memiliki banyak teman laki-laki. Menurut Dinda, mempunyai kenalan yang banyak itu sangat ia perlukan mengingat ia tidak berasal dari kota tersebut, jadi apabila ada masalah atau sesuatu yang tidak ia pahami, ia bisa minta pendapat teman-temannya. Kini Dinda tidak merasa kesepian lagi, karena selalu ada yang mampir ke kosnya untuk mengajaknya keluar, baik sekedar jalan-jalan atau mengerjakan tugas kuliah bersama. Posisi Gera yang berbeda kampus dengan Dinda membuatnya tidak rela jika Dinda didekati banyak teman lelakinya. Namun, Dinda selalu bilang padanya bahwa mereka semua hanyalah sebatas teman dan Dinda hanya menghargai mereka semua. Latar belakang keluarga Dinda yang kental dengan nuansa agama membuat dirinya semenjak SMP sampai saat ini tidak pernah berpacaran. Walaupun sudah banyak lelaki yang mengutarakan perasaan mereka, tetapi Dinda tidak pernah merespon apa-apa. Menurutnya ketika ia sudah sukses nanti, pasti akan ada laki-laki yang bertanggung jawab untuk menikahinya. Itu komitmen yang selalu ia pegang dalam hidupnya. Kakak lelaki Dinda pernah berpesan padanya. Kamu abang harap tidak usah berpacaran dulu, fokus kuliah saja, nanti lulus kuliah kamu kerja, menabung, dan bikin rumah. Jadi apabila sudah menikah, kamu tidak menyulitkan suamimu. Ucapan itu yang selalu ia ingat, ditambah nasihat dari ibunya bahwa ketika perempuan sukses, lelaki mana yang tidak mau dengannya. Wejangan itu yang selalu ada dalam pikiran Dinda. Ketika ia hendak berpacaran dengan seseorang, ia selalu berpikir 2 kali. Lagi pula menurutnya, pacar itu belum tentu jadi jodohnya dan hanya akan membuat sakit hati apabila tidak bisa bersama lagi. Dinda tidak pernah memiliki hubungan dengan siapapun. Ia lebih mementingkan kuliah yang ia jalani dan mencari kegiatan yang bermanfaat di kampusnya. Meski dekat pun ia hanya sekedar mau mencari seseorang yang bisa diajak bertukar pendapat dan cerita sehari-harinya. Semua itu ia dapatkan dari Gera, kating kampus lain. Gera termasuk laki-laki yang cukup populer dan banyak disukai oleh perempuan lain, namun ia lebih memilih untuk mengambil hatinya Dinda, seorang mahasiswa baru di mana takdir mempertemukan mereka di kota tersebut. Meskipun ia memiliki banyak kesibukan seperti kegiatan organisasi dan menyusun skripsi, ia tidak pernah absen untuk sekedar chat atau teleponan dengan kekasih hatinya, Dinda. Begitupun sebaliknya, Dinda yang cukup banyak disukai oleh teman-temannya, hatinya kini lebih condong pada Gera. Dinda berpikir bahwa lelaki yang lebih dewasa lebih memahami dirinya ketimbang dengan teman seumurannya. Setelah kurang lebih 1 tahun, Gera pun wisuda. Ia memutuskan untuk bekerja di luar kota Palangkaraya, sehingga ia harus meninggalkan Dinda yang masih berkuliah di sana.
Mereka hanya bisa berkomunikasi lewat chat saja tanpa bertatap muka langsung. Meskipun begitu, Gera tetap menyukai Dinda dan mengabaikan wanita lain yang ingin dekat dengannya. Sebelum berpisah, Gera sudah menyampaikan perasaannya pada Dinda, namun Dinda tidak memberikan jawaban apapun dan hanya menggantungkan perasaan Gera. 2 tahun berlalu dan mereka tetap bersama. Gera sadar bahwa di umurnya yang sekarang, ia sudah pantas untuk menikah. Ia pun menyampaikan niat baiknya yang ingin menikahi Dinda meskipun ia tahu Dinda masih belum menyelesaikan pendidikannya. Din, sebelumnya aku mau ngomong sesuatu. Ucap Gera melalui telepon. Iyo kenapa, ngomong ojo kali bang. Sahut Dinda. Jadi begini, aku kan sudah bekerja, dan uang tabungan untuk membeli rumah sedikit lagi terkumpul, jadi, aku ingin mengajak kamu serius untuk menikah, apakah kamu bersedia? Tanya Gera serius kepada Dinda. Apa, ini gak lagi bercanda kan bang? Ucap Dinda yang sedikit terkejut dengan pertanyaan Gera. Dinda masih kuliah bang, mono odo niatan untuk jadi istri orang kecuali nanti sudah wisuda. Sambung Dinda. Iya, memang ini terkesan mendadak, dan aku tahu pasti kamu terkejut, tapi aku benar-benar serius Din. Ucap Gera meyakinkan Dinda. Dinda pun langsung mematikan telepon dan terheran-heran dengan percakapan mereka berdua barusan. Dinda memang memiliki perasaan kepada Gera, namun ia tidak ada niatan untuk menikah muda, apalagi ia masih kuliah. Keesokan harinya, Dinda menghubungi Gera melalui chat dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima ajakan Gera untuk menikah. Ia yakin, apabila mereka berjodoh, Allah pasti akan menyatukan mereka kembali di waktu yang tepat. Selepas Gera membaca chat dari Dinda, ia merasa seakan dunianya hancur. Ia tidak tahan melihat pujaan hatinya menolak dirinya. Setelah kejadian itu, hubungan Gera dan Dinda mulai merenggang dan mereka tidak lagi sering berkomunikasi seperti sebelumnya. Gera dengan pekerjaannya dan Dinda dengan kuliahnya. Mereka saling mencari kesibukan lain dan berusaha memantaskan diri. Biarlah doa yang bertarung di langit dan takdir yang akan menghampiri keduanya. Setahun berlalu, Dinda akhirnya wisuda dan kondisi keluarga Dinda pun membaik. Ia sangat bahagia atas pencapaiannya selama ini, terutama karena ia menjadi lulusan cum laude di kampusnya. Tak lama setelah itu, ia mencoba melamar pekerjaan sebagai guru agama di salah satu sekolah. Kurang lebih 2 tahun ia mengajar di sana, satu demi satu impian orang tuanya bisa ia wujudkan. Namun hingga saat itu ia masih sendiri dan belum ada lelaki yang ia terima untuk menikah dengannya. Takdir mulai memainkan perannya. Pada suatu hari Minggu yang cerah, Dinda ingin sekali berjalan ke tempat wisata yang pernah ia datangi bersama Gera. Akhirnya Dinda berangkat ke sana sendirian. Entah doa siapa yang menang pada pertarungan di langit, Dinda bertemu Gera di sana bersama keluarganya. Setelah sekian lama tidak saling berkomunikasi dan bertukar kabar, mereka dipertemukan oleh takdir. Dari situ mereka yakin bahwa Allah sebaik-baiknya perencana. Mereka yang masing-masing memiliki pemikiran dan kondisi yang sudah cukup untuk berjalan ke tahap yang lebih serius, akhirnya memutuskan untuk menikah. Gera, lelaki yang berparas manis, kumis tipis dan bersuara khas dan Dinda,
Gadis cantik nan anggun serta bersuara lembut itu akhirnya bisa bersatu melawan takdir yang sempat memisahkan mereka. Pencapaian dan keinginan sudah berhasil mereka wujudkan bersama berkat kesabaran dan takdir yang diperjuangkan.